Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksan Ukari Siregar dengan NIM 240 170 233. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari keamanan sistem komputer. Serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Indonesia. Sebuah insiden keamanan siber kritis yang mengungkap kerentanan dalam infrastruktur nasional yang krusial. Memahami kasus ini membantu memperkuat pertahanan dan di seluruh kawasan. Apa yang terjadi pada awal tahun 2024? Pusat Data Nasional Indonesia mengalami serangan ransomware signifikan yang mengganggu layanan perintah yang krusial. Penyerang menginskripsi basis data sensitif yang berisi catatan warga, komunikasi perintah, dan data administratif. Insiden ini memaksa penutupan sementara beberapa sistem dan mengganggu layanan publik selama beberapa hari, mempengaruhi jutaan warga dan membutuhkan protokol tanggap darurat. Agar penyebab dan kerentanan. 1. Sistem lama yang belum ditambal. Server-server yang penting menjalankan sistem operasi usang dengan kerentanan yang diketahui. Pembaruan keamanan tertunda karena masalah kompatibilitas dengan aplikasi lama. 2. Kontrol akses yang lemah. Implementasi autentikasi multifaktor yang tidak memadai. Kredensial administratif dibagikan antara tim dan disimpan secara tidak aman, memungkinkan akses tidak sah setelah kompromi awal. 3. Segmentasi jaringan yang tidak memadai. Pergerakan lateral tidak dibatasi di seluruh jaringan. Penyerang bergerak dari sistem yang dikompromikan ke basis data penting tanpa memenuhi batasan atau deteksi keamanan. Titik masuk serangan. Kompromi awal. Penyerang memperoleh akses awal melalui kampanye phishing yang menargetkan personel pusat data. Email canggih yang menyamar sebagai vendor perangkat lunak mengirimkan payload malware yang membuat koneksi refresh sale. Eskalasi dan penyebaran. Setelah berhasil masuk, penyerang mengeksploitasi kerentanan yang belum ditambal pada sistem internal untuk meningkatkan hak istimewa. Mereka bergerak secara lateral di seluruh jaringan, memetakan sistem kritis dan mengidentifikasi data berharga untuk dienkripsi guna dampak maksimal. Dampak dan tanggapan langsung. 1. Sistem transkripsi. Lebih dari 200 TB data penting pemerintah terkunci. Beberapa database berisi catatan identitas warga dan file administrasi tidak dapat diakses. Penyerang menuntut tebusan yang signifikan. 2. Gangguan layanan. Instansi pemerintah tidak dapat memproses izin, lisensi, dan layanan warga. Portal publik tidak berfungsi selama lebih dari 4 hari. Proses manual darurat diterapkan untuk menjaga fungsi-fungsi penting. 3. Investigasi diluncurkan. Badan Siber Nasional memobilisasi tim tanggap insiden. Analisis forensik dimulai untuk melacak penyerang dan memahami cakupan penuhnya. Kerjasama internasional diminta dari mitra keamanan cyber regional. Solusi dan rekomendasi strategis. 1. Pengarahan keamanan segera. Terapkan patch darurat dan pembaruan keamanan di seluruh sistem. Terapkan autentikasi multifaktor menjadi untuk semua akses administratif. Setel ulang semua kredensial dan terapkan kebijakan keatasan yang kuat dan siklus rotasi reguler. 2. Desain ulang arsitektur jaringan. Terapkan model keamanan Zero Trust dengan segmentasi jaringan yang ketat. Buat zona terisolasi untuk basis data penting dengan pemantauan yang ditingkatkan. Terapkan sistem deteksi intrusi dan perlindungan ancaman canggih di batas jaringan. 3. Infrastruktur cadangan yang kuat. Bangun sistem cadangan yang tidak dapat diubah dan terisolasi. Terapkan strategi percadangan 321 di lokasi yang terdistribusi secara geografis. Lakukan pengujian pemulihan cadangan secara berkala untuk memastikan kemampuan pemulihan tanpa pembayaran tebusan. 4. Pemantauan dan deteksi berkelanjutan. Terapkan sistem security information
dan event management untuk deteksi ancaman secara real time, membangun pusat operasi keamanan, terapkan analitik perilaku untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan sejak dini. Kerangka pencegahan jangka panjang, membangun ketahanan industri nasional memerlukan transformasi keamanan cyber yang komprehensif di seluruh aspek orang, proses dan teknologi. 1. Pelatihan staf. 2. Kebijakan dan tata kelola. 3. Investasi teknologi. 4. Koordinasi regional. Sekian video presentasi saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.